Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Yang di atas, yang di bawah. Yuk. Hai. Yang di dalam tenda semuanya. Ya. Ayo yang di dalam tendanya coba keluar, kita ini diskusi. Yang di dalam lubang juga, mungkin yang di luar masih banyak ya. Iya, baiklah, kita kembali lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Seruput. Ya. Jadi Ngopi ini adalah podcast yang kita kolaborasi dengan Absolut Kopi, iya, dengan Pemuda Desa, dengan Morfait dan Absolut Indonesia, dan tentunya dengan Kabandungan Info. Dan sekarang bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Halimun. Perkenalkan, nama saya Nafisa Caca dan rekan baru saya sekarang Rijan Fadilah. Wow, Rijan Fadilah. Iya. Ini sekarang kita ada di episode yang ke-6 ya, Ya, Rijan? ini episode yang memang berbeda. Ini yang ke-6. Kita Apa biasanya yang di berbeda? kedai. Kita biasa di kedai, sekarang kita di alam terbuka. Wah, kita di alam terbuka dan jauh dari Kabandungan. Bandungan. Biasanya kan kita di Kabandungan ya, sapa warga Kabandungan. Tapi Iya. sekarang mungkin di peserta ini banyak sekali dari luar. Dari luar. Jakarta, dari Bogor dan Sukabumi tentu. Iya. Dan kegiatan podcast ini akan terus berlanjut sampai episode-episode Selanjutnya. Dengan narasumber yang mungkin berbeda terus. Iya, dan narasumber yang penuh inspirasi, dan kita juga akan menggali tentang berbagai macam kegiatan ataupun ilmu yang lainnya. Gitu. Iya, betul. Jadi tema hari ini apa, Rijan? Petani hutan, Penjaga kelestarian ekosistem. Kenapa kok bisa sih kita membicarakan tentang kelestarian ekosistem, petani hutan? Jadi kalau kita lihat kan Kabandungan itu Kecamatan Kabandungan ya, itu berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Betul. Ya, di Resort Gunung Kendeng. Ya, itu Resort Gunung Kendeng itu sekitar 18.000 hektar. Jadi di sana itu banyak sekali warga Kabandungan yang memang bercocok tanam di kawasan Taman Nasional. Oh, jadi ada kesinambungan ya? Ya. Sekarang kita dengan membahas tema dengan satwa. Ya. Kita berada di acara apa? Hari Cinta Hari Puspa Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Ya, rangkaian acaranya banyak sekali. Kemarin kita udah ada apa aja, Rijan? Hari pertama tanggal 3 itu kita ada pameran di Buksis 123. Pameran apa aja tuh? Pamerannya banyak sekali, kan ada Owa Jawa, Lang Jawa, ada Macan juga. Terus ada di sana juga podcast dengan narasumber yang sangat hebat-hebat. Wah, kemarin kita juga ada acara goes. Iya, goes. Terus ada juga lari. Dan juga kita pelepasan tukang ya. Iya, nanti juga ada setelah ini pelepasan elang. Oh, wow. Jadi kita sambil mempersingkat waktu karena kita nanti akan pelepasan elang dan kegiatan yang lainnya. Iya, kita akan panggil narasumber yang pertama itu Bapak Muhammad Munawir MSI selaku Kepala Balai Taman Nasional Halimun Salak. Kepada beliau dipersilakan. Dan satu lagi siapa, Rijan? Dan satu lagi ini dari Muhammad Kosar. Beliau ini sebagai Badan Pengurus Absolut Indonesia. Iya. Silakan. Silakan Bapak. Silakan. Ya. Wah. Alhamdulillah ya Pak, pagi ini. Seger-seger sekali. Oh, bapak-bapak yang ganteng. Bapak-bapak yang paling ganteng di masanya. Ini di masanya ya. Sekarang mah masa-masa kita. Ya. Bapak Munawir, gimana perjalanan, Pak? Perjalanan Ya kan. oke, baik. Gimana? Gimana perjalanan ke sini? Ya, tadi malam sih di sini juga. Tungguin berarti ya dari semalam Pak. Iya, Bang. Aduh. Kita tungguin semalam. Pokoknya kita tungguin sampai acara pagi ini berjalan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya sih Bapak ini sudah nunggu gitu. Iya, diskusi di sini gitu. Iya, betul. Karena emang cuaca Semarang itu mendukung sekali, Bapak. Mendukung semangat sekali Pak untuk tidur tapi bukan untuk berkegiatan. Tapi alhamdulillah semalam juga kita banyak kegiatan dan banyak nyanyi, nyanyi terus pasang bongkar Pak akhirnya.
Iya. pasang bongkar gitu airnya. Om Pak, Kotar gimana? Bapak Kotar? Iya, ketua badan. ini sebagai ketua badan absolut Iya. Indonesia. Kalau dipanggil bapak terlalu tua Oh. kayaknya. Oh, apa dong? Kakang aja. Oh, kakak. Kang Kosar berarti ya, Pak. Iya. Gimana perjalanan dari ke Bandungan kemarin sini, Pak? Kemarin alhamdulillah lancar meskipun ada sedikit macet di kota. Ya biasalah, Pak. Ya karena memang lumayan cukup jauh ya. Betul sekali. Nah, kita alhamdulillah juga sampai ke sini setelah libur kemarin. Dan alhamdulillah bisa bergabung bersama-sama di sini. Selamat datang dari ya di Bumi Perkemahan Sukamantri. Iya. Kalau Pak Munawir sekarang kegiatannya apa yang sering dilakukan selain Selain ke kantor, Pak, ataupun kegiatan kantor lah, Pak. Ya baik, selamat pagi. Ini menyapa siapa kita? Boleh menyapa, Menyapa. ada di sana ada warga Kabandungan. Warga Kabandungan dan sekitarnya, Pak. Oh, warga Iya. Kabandungan Iya, dan betul. sekitarnya, rekan-rekan, teman-teman, sahabat absolut Iya, gitu Iya. ya. Iya. Petani, apa tadi? Petani hutan menjaga kelestarian ekosistem. Sahabat petani hutan menjaga kelestarian alam, luar biasa tagline-nya. Jadi kami dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, memang aktivitas utama kami adalah tentu melakukan upaya-upaya kegiatan-kegiatan dalam rangka menjaga kelestarian dan fungsi daripada kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Ya. seluas kurang lebih 87.000 hektar. Itu berada di 3 wilayah kabupaten ya. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor itu di Provinsi Jawa Barat, dan juga Lebak, ya. Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Nah ini rekan-rekan di Kabandungan itu dekat sekali ya, kantornya dengan Berdekatan sekali itu ya, Pak. Markasnya. Dengan markas Taman Nasional. absolut luar biasa, sehingga memang harapan kita ke depan komunikasi, kerjasama, dan kerja-kerja bareng itu akan semakin terus kita tingkatkan. Amin. Ya. Amin, amin. Dan tadi pertanyaannya kegiatan apa? Nah memang banyak hal ya, kegiatan rutin. Selain itu juga memang kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedukasi gitu ya, dalam bentuk campaign, dalam bentuk pameran ya, seperti yang Hari ini, kita Mbak, ya, lakukan Ya. ya hari ini. Dan sebenarnya Jadi kan perayaan Hari Cinta Puspa Satwa Nasional 2021 ini sudah kita lakukan dari tanggal 3 hari Rabu, Kamis, Jumat di apa ya? Nah, ini juga menarik karena pertama kita lakukan, biasanya kita lakukan pameran itu kalau tidak ya paling di kawasan atau di kantor gitu ya. Orang Nah tua. ini kita bersama dan didukung oleh teman-teman absolut luar biasa gitu, kita bisa masuk di mall ya, yang paling besar di Bogor, salah Di satunya di Boxis. ya benar di Boxis 123 Mall. Kita melakukan pameran, kita melakukan ya apa, menunjukkan kepada halayak bahwa ini loh biodiversity yang kita miliki, baik satwa, tumbuhan, ada kurang lebih 50 foto yang Ya. keren-keren banget. Itu juga sebenarnya hasil kolaborasi dengan teman-teman komunitas fotografi yang ada di Bogor. Ada yang dikenal sebagai apa ya, Bogor Fotografi Wildlife and Wildlife. itu, dan teman-teman dan banyak lagi pokoknya. Jadi gitu. banyak kegiatan ya. Banyak. Dan hari ini kita akan melakukan kegiatan, hari ini adalah puncaknya juga, adalah pelepasliaran elang, salah satu jenis satwa endemik yang di Taman Nasional Gunung Halimun yang juga dilindungi, dan keberadaannya di alam juga semakin terancam, sehingga perlu upaya-upaya untuk melestarikannya. Salah satu bentuk upaya kita adalah dengan melepasliarkan kembali ke alam. Iya, ke alam berarti ya, Pak. Ini Pak, untuk maknanya sendiri nih di Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Apa sih makna yang paling dalam? Paling dalam itu Pak dari sekarang. Waduh, ini bicara paling dalam, itu dalam itu hatiku yang paling Ya. dalam. Ya, besar. Soalnya temanya inilah, karena kan Hari Cinta Puspa dan Satwa Itu Nasional. kan, kalau saya baca ternyata itu kan di zaman diresmikan dengan Presiden Soeharto ya Pak. Iya, betul. Kepres ya. Iya, memang tanggal 5 Juli, dan kalau nggak salah ini sudah yang ke-26 tahun ya. Iya. Jadi
sejak dideklar pertama bahwa memang kita harus mencintai sebenarnya Puspa dan Satwa milik bangsa kita. Siapa lagi yang mencintai Kabupaten kita? Betul. Terutama anak muda lah ya berarti. Iya ya. dong, anak muda seperti gimana kalian? Yang ini dia udah Iya. tua juga. Udah tua ya, oh iya berarti ya. Apalagi yang ini sama saya. Kalau kami masih remaja. Oh, remaja. Nah, jadi gini, makna bukan sebenarnya tema ya. Iya. Kalau kita sebutnya tema tahun 2021 ini adalah keanekaragaman hayati Puspa dan Satwa sebagai aset pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita berharap karena hampir 2 tahun ini bangsa kita dan tidak hanya Indonesia. Hampir seluruh dunia merasakan dampak yang luar biasa daripada adanya pandemi COVID-19, sehingga sendi-sendi ekonomi, sosial, dan banyak hal terdampak. Nah, pemerintah Republik Indonesia ingin memulihkan ekonomi nasional secepatnya. Nah, kita berharap sebagai bagian daripada yang mengelola keanekaragaman hayati, kita ingin menjadikan Puspa dan Satwa milik Indonesia ini menjadi salah satu aset percepatan pemulihan ekonomi nasional. Amin. Itulah Amin. tagline-nya kita Ya. dengan HCPSR 2021. Semoga sampai pada maknanya dan sampai kepada masyarakat juga ya. Betul. Amin. Amin. Dan sekarang nih Om Kosar. Lu. Oh, Kang Kang Kosar. Kosar. Kamu dibilang om katanya. Kakak kegiatannya apa nih selain di Absolut? Oh, di Absolut aja. Baik, terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan Pagi. semua dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan masyarakat yang berada di Kecamatan Kabandungan khususnya dan umumnya bagi masyarakat di seluruh kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ya. Bicara soal aktivitas saat ini tentu saja kami sebagai salah satu perkumpulan generasi muda sebenarnya, karena kami menolak tua. Oh, menolak tua berarti ya. Jiwa Pengennya muda. terus muda jiwanya. Aja terus muda. Harus dong. Harus Ya. kalau itu, Bang. Nah, salah satunya selama ini kita berkolaborasi tentunya dengan pihak Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dalam rangka mendampingi masyarakat yang menggarap di dalam kawasan Taman Nasional. Taman Nasional. Nah, tentu saja mungkin nanti bisa ditanyakan sama Bapak KTN gitu ya, Ya, tentang jadi- apa sih sebetulnya kerjasama tersebut. Nah, kemudian aktivitas lainnya selain hal tersebut adalah bagaimana kita bersama-sama tentunya dengan pemuda desa di sana dan juga dengan masyarakat terutama dengan petani untuk mengembangkan ekonomi desa. Ya. Jadi Nah, mengembangkan ekonomi. Berarti Ya. lebih bisa juga kan dengan tema yang sedang HCPSN ini kan itu sama juga kan? Iya. Betul. Betul. Iya, iya. Nah, salah satunya itu kita ada usaha bersama melalui produk kopi untuk jadi saat ini. ada juga produk berarti kan ya ada yang absolut. Betul. Dan kemudian ada produk-produk lain seperti gula aren. Oh, Ah, jadi gulanya itu gula dari petani semut juga. yang itu khusus kita dapatkan dari petani Oh, pertanyaan di ya, kawasan berarti. yang berada di dalam kawasan hutan. Iya. Gitu ya, dari aren-aren di sana dikelola, diolah dan kemudian kita bantu untuk pemasarannya. Iya, Nah, iya. saat ini alhamdulillah barang-barang tersebut sudah setidaknya sudah kita bisa pasarkan ke beberapa wilayah, terutama di Jabodetabek. Itu. Wah, jadi udah kopi dan gulanya tuh udah kemana-mana ya? Kemana-mana Udah berarti ya? stuck di Kabandungan. Tidak. Iya, dan itu Mantap kolaborasi lah. yang sangat bagus ya bersama TNGH yang mana juga mengangkat tema itu sendiri. Berbicara tentang masyarakat sekitar kawasan, masyarakat sekitar kawasan juga menjadi garda terdepan yang menjaga kelestarian ekosistem. Tentunya seperti itu. Ada nggak sih Pak, apa sih program TNGH untuk petani hutan yang berada di kawasan konservasi hutan itu sendiri? Baik, jadi salah satu program yang juga alhamdulillah kita dibantu dari perkumpulan Absolut adalah yang tadi disampaikan Bang Kosar tentang
kemitraan konservasi. Iya. Kemitraan konservasi berarti ya Pak. Jadi gini, ini penting saya sampaikan kepada warga Kabandungan dan Iya betul. seluruh warga yang ada di Sekitar kawasan lah ya. kawasan Taman Nasional Gunung Agung Salak. Mudah-mudahan juga sampai ke Lebak dan Bogor. Amin amin. Amin. Apa bincang-bincang kita pagi Iya. hari ini. Pertama ingin saya sampaikan bahwa betul di Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini telah banyak aktivitas masyarakat jauh terjadi sebelum Taman Nasional ini ditunjuk atau ditetapkan. Iya. Jadi dan juga banyak area-area yang dulunya adalah perluasan dari yang dikelola perhutani. Ya, jadi dulu memang Taman Nasional ini luasnya kurang lebih 40.000 hektar. Oh. Kemudian diperluas menjadi 87.000 hektar. Wah. Nah, di Jadi luas ya, Pak. 87 itu ya selisihnya tadi tentu sudah ada aktivitas masyarakat, salah satunya adalah berladang, tadi Ya. kebun, bahkan ada sawah gitu ya. Banyak juga yang tumpang sari juga kan ya Pak ya. Iya, itu dia. Jadi itu terjadi pada tahun 2003, 2004 dan alhamdulillah sebenarnya di tahun 2016. Nah, ini 2016 ya baru ada kebijakan dari pemerintah era saat ini yang mana ada namanya program perhutanan sosial. Perhutanan sosial. Yang perhutanan sosial itu kan ya Pak. Ya, perhutanan sosial ada peraturan menterinya. Ya. Yang mana di situ disebutkan bahwa salah satu dari 5 program perhutanan sosial itu ada yang disebut kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi. Nah, ini apa itu kemitraan konservasi? Kemitraan konservasi adalah bagi masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar Taman Nasional atau kawasan konservasi, khususnya Taman Nasional Halimun ini, Iya. yang memang dari dulu sudah memanfaatkan misalnya buah-buahan, Ya. tumbuh-tumbuhan, ya dalam konteks kami sebutnya istilahnya HHBK atau hasil hutan bukan kayu, seperti getah pinus, getah damar, terus yang di Bogor sini Ya. dekat sini ada namanya pok-pohan gitu ya. Oh, iya, Yang pohon. itu ya. Nah itu kan banyak sekali dan itu diambil dari dulu dan itu tidak merusak alam sebenarnya. Iya. Yang Karena- penting tidak merusak berarti kan ya. Ya, nah itu melalui program kemitraan konservasi itu diberikan pengakuan oleh negara bahwa dia boleh memanfaatkan itu. Oh, jadi ada legalitas Jadi Pak, ya? Ada, yang nah itu tertulis ya. Yang tertulis. Oh, Nah iya, itu iya. bisa kami lakukan sejak dari 2016 diturunkan lagi oleh peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 mengenai tata cara bagaimana mengakui seperti itu. Jadi untuk Siapa yang diakui, di mana lokasi yang bisa diakui, aktivitas apa. Ini diakui ya, bukan Iya. diberikan ya. Oh, Karena iya. ini statusnya tetap hutan negara. Betul. Jadi itu yang pertama, pemberian akses HBK namanya. Jadi akses habis. sampai saat ini kami sudah ada kurang lebih mungkin 13 izin atau 13 PKS izin. dengan kelompok Oh. tani hutan. Di Sukabumi ada, di Bogor ada, di Lebak ada. Nah, yang kedua namanya kemitraan konservasi skema pemulihan ekosistem. Nah ini yang saya minta dibantu dari perkumpulan absolut. Oh, Jadi oke, Jadi- absolut oke. itu ya kan yang Oh iya, jadi sampai hari ini di Taman Nasional sudah ada 4 perjanjian kerjasama dengan kelompok tani hutan terkait pemulihan ekosistem. sistem pemulihan Nah. ekosistem. Saat ini absolut masih berproses membantu masyarakat di beberapa desa. Iya, Setahu betul. saya ada di Cianaga, ada di mana lagi? Mekarjaya, Cipetei, Pulau Sari. Luar biasa, ada Iya. 4 desa. Ini Dengan pekerjaan banyak yang sebenarnya berat kalau dikerjakan oleh kami sendiri Taman Nasional. Karena beratnya kenapa? Karena kita harus memastikan objek dan subjek. Ya, Iya betul Pak. Betul. di mana dia
melakukan aktivitas ya, artinya di Taman Nasional berapa luasnya, Iya. Tanaman apa aja? tanaman apa aja yang sudah eksis di situ, terus kita harus cari tahu siapa dia, Ya, apa betul dia warga di situ, Iya betul. apakah Ya. dari luar kan? apa jangan nanti dari mana, Ikut di sana gitu ya, gitu Pak. sih. Padahal program pemerintah adalah masyarakat yang didahulukan yang di situ. Jadi sudah ada 4 desa yang didampingi, dan kalau tidak salah ada 10 usulan masuk ke kantor kami, 10 kelompok tani hutan. Oh, Nah kalau di total luasnya itu mungkin ratusan hektar itu sebenarnya. Udah Nah, luas sekali ya, Pak. nah ini artinya kita memberikan nanti proses ini berlangsung ya, berlanjut, yang ujungnya nanti adalah ada pengakuan oleh negara kepada kelompok-kelompok ini bukan. bahwa oke, silakan Anda melakukan kegiatan, diteruskan kegiatan itu dengan tentu ada hak dan kewajiban Ya, nanti iya, kita iya. atur ya. Jadi itu yang menarik sekali program yang kita lakukan, dan itu salah satu solusi yang terbaik saat ini untuk membangun atau memperbaiki kembali hubungan komunikasi antara Taman Nasional dan masyarakat. Karena Iya betul. pernah terjadi ya hubungan, dan saya rasa salah satu juga aktornya ini dan ada yang rambut panjang lagi juga di Absolut, satu lagi tadi Banyak malam sekali, Pak. ada orangnya di sini, tidak tahu di mana sekarang juga itu aktornya, Aktornya kan? tahu sejarahnya, dan itu yang harus kita perbaiki. Iya, betul. Nah, dan salah satu tools yang kita gunakan atau strategi yang digunakan adalah jadi tadi kemitraan konservasi. Dan saya rasa kalau kita kawal dengan baik, masyarakat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, saya rasa ini bukan berarti bahwa kita aur-auran gitu ya, Ya. silakan. Nah, saya juga tolong nanti masyarakat ya, saya clearkan di sini bahwa pemberian akses atau kemitraan konservasi bukan berarti Anda harus menebang hutan, Iya betul. terus nanti minta izin, bukan, Ya. Pak, itu salah. Salah ya, Itu Pak. salah. Bahkan kalau itu ditangkap sebenarnya. Kalau menebang pohon Menebang yang- dulu, terus Ya. hutannya sudah bagus, mau digarap lagi, salah. Jadi yang kita berikan, ya, yang kita berikan adalah memang yang dari dulu di Sudah. situ, Ya. dan memang kehidupannya hanya di situ, Oke. gitu ya. Jadi jangan salah. Saya dengar isu juga Pak Kosar bahwa ayo kita rame-rame masuk hutan untuk ini supaya nanti kita dikasih izin. Tidak begitu. Jadi hutan yang sudah bagus ya kita jaga. Ya. Iya betul. Ya, karena ya terus terang Cianaga dan desa-desa tadi kita butuh air, Iya. Betul, kita Pak. butuh itu ya. Ada sawah di bawah sana yang butuh air, ada banyak orang yang butuh air di bawah sana, dan kita menjadi catchment area. Nah, kalau kita rusak hutan kita, maka akan banyak yang terdampak. Iya betul. Maka sebenarnya yang kita akomodir ya memang sudah dari dulu. Dari dulu berarti ya, Pak. Dari Para dulu petani jadi yang ada di situ. petani, dan itu adalah warga di situ. Nah, kita akan verifikasi nanti. Kami akan turun, tim saya akan turun berdasarkan usulan dari warga yang difasilitasi Absolut. Kita akan cek benar kelompoknya ini berapa orangnya, kita tanyain apakah benar nanti bersedia dengan hak dan kewajibannya. Karena salah satu kewajibannya nanti adalah juga harus tetap melakukan penanaman tanaman hutan di sekitar yang dia garap. Oke. Gitu. Jadi selain pertanian juga harus melestarikan hutan-hutan yang ada di situ jadi tumbuh. Jadi nggak hanya menggarap, cuman menumbuhkan pohon-pohon yang baru gitu ya, Pak. Iya. Iya, jadi tetap kegiatan misalnya ada kopi ya silakan Iya. lanjut gitu ya. Tetapi juga ya adalah berapa persen dari di batas garapannya, mungkin tanam puspa, Oke. tanam rasa Iya. malah. Iya, Jadi iya. Atau tanaman mungkin endemik. juga nanti bisa nanam tanaman yang jangka panjang seperti durian, petai, jengkol. Nah itu kan yang bukan lagi nanti nanam jenjing Iya. atau Yang bisa ditebang gitu Pak ya, Pak. karena nanti kalau besar tebang lagi, Iya, besar tebang Ya, lagi. terus manfaat juga kurang terasa gitu. Nah, dan kita butuhkan kan pohon ini sebagai penyerap oksigen dan juga adalah penghasil oksigen dan juga sebagai penyerap Penyerap air. air. Iya. Kan itu harapan kita. Iya. Semoga juga para petani juga pasti akan sadar bahwa menebang pohon itu salah gitu, Iya. dan hanya melakukan hak-hak yang diberikan oleh TNGH itu sendiri. Iya. Berarti kabar baik ini untuk Para para petani atau warga yang berada di sekitar Kawasan kawasan Taman Taman Nasional. Nasional. Adanya peraturan-peraturan baru ataupun
kemitraan konservasi ini ya Pak. Iya. Yang penting berarti tadi yang disampaikan oleh Bapak ini kan harus ada hak dan kewajiban. Haknya dari petani seperti apa dan kewajibannya untuk menjaga alam itu seperti apa. Iya betul sendiri. Iya jadi kalau dari petani yang absolut sendiri apa sih peranannya untuk menjaga kelestarian yang ekosistem yang ada di Taman Gunung Halimun? Baik. Peran dari kita sendiri, peran dari Absolut sendiri lebih ke arah membersamai sebenarnya, menemani petani, gitu ya, untuk mencapai tujuan yang tadi, tujuan mendapatkan pengakuan dari negara terkait dengan kepastian akses, ya, kepastian akses sekali lagi, gitu. Bukan untuk memiliki lahan itu, lahan itu bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan hasilnya, tapi hasilnya bukan berupa kayu. Tadi seperti Pak KTN bilang ya, hasil hutan bukan kayu. Nah, dalam proses itu tentu saja secara teknis kami melakukan beberapa aktivitas agar masyarakat siap ketika mereka mendapatkan izin tadi. Ya, jadi ada salah satu aktivitasnya adalah pertama membangun kesepahaman, gitu ya, kesepahaman masyarakat, ya, dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kesepahaman ini nanti yang akan menurunkan hak dan kewajiban tadi, gitu ya, bahwa kewajiban sekarang petani itu tidak boleh memperluas. Gitu. Jadi ya. yang sudah ada, yang sudah digarap, gitu ya. Dan gitu. Saat ini PR terbesar kami adalah bagaimana, gitu ya, beralih dari ekspansi atau dari perluasan menuju intensifikasi, ya. Nah itu yang lebih penting, bagaimana agar wilayah yang ada saat ini yang telah tergarap, karena kita tahu masyarakat akan beranak pinak, gitu ya, sehingga kebutuhan lahan akan semakin banyak, semakin luas. Nah di situ peran kita, di situ harus ada tadi intensifikasi, gitu ya, bagaimana memaksimalkan, mengefektifkan lahan yang sudah ada saat ini. Maka kemudian produk-produk yang ada saat ini seperti tadi salah satunya gula aren, gitu ya, itu yang harus kita lakukan semacam hilirisasi di sana, gitu ya, diolah produknya di sana sehingga menjadi bahan jadi, dan nantinya kan tentu saja itu akan bernilai lebih, ya. Dari sisi katakanlah keuntungan itu akan meningkat. Nah, terus kemudian selanjutnya untuk mencapai ke sana tentu saja kami sempat Pak KTN kita mengadakan pelatihan-pelatihan, gitu ya. Sudah ada 3 kali pelatihan dan itu pun kita lakukan di kantor Balai Taman Nasional di Kabandungan langsung, gitu ya. Agar sekali lagi masyarakat siap, gitu ya. Kalau tidak siap, dikhawatirkan seperti tadi kata Pak KTM. Sekarang karena ada program ini, akhirnya masyarakat berbondong-bondong buka hutan, buka lahan baru. Itu yang harus itu yang harus menjadi atau harus ditegaskan oleh kita bersama. Bukan itu tujuannya, gitu. Ya karena harus ada ilmunya juga ya, masyarakat petani juga harus punya ilmunya untuk bagaimana menjaga kelestarian hutan, sehingga ada pelatihan-pelatihan itu sendiri ya. Jadi secara peningkatan ekonomi juga kan ada ya Pak, dari di dalamnya berarti kan secara kegiatan itu. Betul. Dan peningkatan ekonomi ini tentu saja seperti yang saat ini kita lakukan ya. Kita tidak mungkin bisa melangkah sendiri. Kita harus berkesempatan untuk berkolaborasi. Katakanlah salah satu contoh, di sana ada petani yang menanam kopi, terus kemudian ada peran dari koperasi, unit usahanya itu BMT, yang dia memiliki atau membantu soal permodalan. Kemudian ada Konfederasi Pemuda Desa yang saat ini bertugas untuk melakukan pengemasan dan pemasaran dari produk kopi yang diolah tadi.
termasuk ada kedai dan juga ada media-media yang kita gunakan seperti Kabandungan Info untuk penyebarluasan informasi. Ya. Nah, dengan kolaborasi itu akhirnya ada kebermanfaatan gitu ya. Ada sharing profit, ada saling berbagi manfaat, berbagi keuntungan dari hulu sampai dengan hilir. Iya. Begitu ya. Jadi bagaimana caranya agar penikmat kopi dia bukan hanya menikmati kopinya saja, hanya cukup itu saja, tidak. Tetapi yang kita coba bangun di sana, penikmat kopi sekaligus adalah pemilik dari usaha bersama ini. Penikmat sekaligus pemilik. Sekaligus pemilik, Iya. begitu. Apa sih yang melatar belakangi Absolut itu kok mau gitu maju ke sini, padahal ini mungkin yang tadi Bapak bilang, oh ini Sangat berat lah. sangat berat gitu kan, Ya. harusnya pemerintah nih yang turun langsung gitu. Apa sih yang melatar belakangi sehingga mau gitu? Sesuai dengan peringatan hari ini ya, Oke. jadi Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Itu adalah saya pikir bentuk kecintaan kami ya terhadap alam, bentuk kecintaan kami terhadap manusia atau masyarakat, terutama kaum petani yang berada di sekitar hutan tersebut. Dan sesuai tema kita, mereka lah yang kemudian memiliki andil yang cukup besar dalam menjaga ekosistem, Iya. karena mereka kesehariannya di sana. Dan selanjutnya tentang kita saat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa ada campur tangan orang lain. Iya. Kebutuhan air kita saat ini akan dijaga oleh petani-petani hutan itu. Ya. Iya. Ya. Kebutuhan pangan kita itu akan dijaga oleh petani-petani itu. Iya. Salah satu contoh kasus kemarin terjadi pandemi sesuai dengan tema saat ini. Pemulihan Ya, ekonomi. pemulihan ekonomi. Cukup besar dampak yang terjadi di Kecamatan Kabandungan. Karena kaum muda di sana adalah kaum urbanisasi. Banyak Jadi, pemuda-pemuda yang Keluar ya. iya bekerja ke kota dan akhirnya kembali ke kampung. Iya. Kembali ke kampung, alhamdulillah beruntung dengan adanya skema kemitraan konservasi ini, Pak KTN, kawan-kawan pemuda di sana, terutama kampung Ciptagelar, maksud saya, maaf, Desa Mekarjaya, gitu ya. Mereka beralih membantu orang tuanya untuk bercocok tanam di lahan garapan yang tadi sudah kawasan. turun-temurun mereka kelola. Jadi dampak dari kopi ini untuk Kecamatan Kabandungan terutama itu kan berarti ya Pak. Berarti ada perubahan yang awalnya pekerja di luar, Bekerja. sekarang mereka lebih ke pertanian berarti kan. Betul, betul. Dan Berarti itu, Pak. ya, dan tentunya kita sangat butuh sekali peran-peran pemuda itu, karena mereka dari sisi kreativitas Ya. itu lumayan bagus, gitu ya. Dan mereka memiliki apa namanya ya, visi yang cukup bagus. Oke. Gitu ya, terkait dengan apa namanya kemitraan konservasi ini. Karena selama ini kita libatkan juga kaum pemuda tersebut. Iya. Jadi ada peran pemuda juga berarti kan di kegiatan mitra konservasi ini berarti ya. Betul. Beserta. Jadi pemuda juga udah nggak malu lagi nih. Ya. Jadi nantinya jadi pengusaha tani. Iya, banyak kan di banyak. pertanian itu ya. Iya, betul sekali. Terus untuk ke Bapak nih, Pak Munawir tuh apa sih tantangan terberat nih untuk kelestarian hutan di di TNGH ini? Ada tantangan. Ada nggak ya, Pak? tantangan tersendiri gitu yang berat, apa susahnya mungkin merangkul masyarakat atau apa segala macam, atau adanya yang di luar nebang hutang sembarangan Ya. terus ternyata nggak ketahuan, baru tahu gitu, apa gimana? Iya, tantangan, ya saya lebih senang memang kata-kata tantangan daripada masalah. Masalah. Oh. Jadi cuma tantangan dari Pak. Sering sekali kan ada pertanyaan apa masalah. Oh. Nah, kalau tantangan atau mungkin bahasa kebandungannya apa sih challenge kita gitu ya. Iya benar Pak. Nah, itu karena itu memotivasi kita untuk menyelesaikan tantangan. Itu kan tantangan lari kita harus. Menyelesaikan Nah, jadi, ya Pak. salah satu tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana ke depan terus merangkul peran serta masyarakat itu.
Karena terus terang ada 114 desa yang ada di sekitar kawasan taman nasional dengan jumlah penduduk kurang lebih 600.000 jiwa. Banyak juga ya, Pak. Bayangin. Betul. Nah, sehingga sebenarnya itu menjadi tantangan kita. Baik atau rusaknya kawasan hutan itu sangat tergantung oleh yang 600.000 itu. Iya enggak? Betul. Karena jarang sekali orang luar yang datang merusak, jarang. Biasanya orang terdekat ya. Orang terdekat. Tetapi hutan alam juga itu akan terjaga, lestari, sangat tergantung dari 600.000 itu juga. Iya. Nah, sebenarnya tinggal kita mau memilih, mau memerankan untuk yang merusaknya atau yang memperbaikinya. Iya, betul. Nah, tentu pasti kita semua milih, berharap masyarakat berperan untuk menjaga. Iya. Nah, kan pertanyaannya kemudian adalah bagaimana supaya dia mau menjaga? Betul. Padahal selama ini mereka merasa semua dilarang, semua konservasi semua dilarang. Kan begitu ya? Iya. Nah, disinilah tantangan kita. Bukan hanya tantangannya pemerintah sebenarnya. Kalau saya berharap ini menjadi upaya bersama. Nah, salah satunya dari mitra seperti Absolut. Nah, hari ini dan 5 hari ini banyak sekali, ada 16 lembaga loh kita terlibat di sini. Yang bermitra berarti Pak. Tidak semua dalam konteks saya harus ada PKS terus disebut mitra, tidak. Iya. Tetapi karena memiliki visi yang sama, ada yang kayak baik to work, tidak ada PKS sama saya, tetapi ikut dalam andil seperti ini. Ada Sintas, ada Botanika, ada Kiara, macam-macam. Twitter juga ya Pak. Nah, maksud saya, apabila mereka teman-teman LSM, komunitas bersama-sama dengan kita untuk mendorong supaya peran masyarakat itu ke arah yang positif, maka itu yang menjadi cakep sebenarnya. Nah, itu yang tantangan yang saya bilang. Nah, tantangannya itu seperti itu sehingga harapan kita ke depan sekali lagi adalah masyarakat mendapat benefit sebenarnya. Karena masyarakat akan menjaga hutannya, kan tadi kita sudah sepakat, petani hutan. Berarti kan bukan petani kota kan? Betul. Petani hutan ini Pak. Iya kan, petani hutan berarti kan harus ada hutannya dong. Iya dong. Nah, maka itu kan filosofinya hutannya kita harus perbaiki supaya petani tetap bisa eksis. Ya kan? Nah, ini yang petani itu tidak melulu dalam konteks harus mencangkul, harus apa loh. Ya, petani dalam konteks yang saya maksud adalah ada suatu penghasilan yang didapatkan dari suatu yang ada di lingkungan kita. Kayak tadi, aren. Itu bisa menjadi kita sebut, kalau saya ya, dalam konteks bahwa dia sudah menjadi bagian dari petani hutan. Tadi, karena dia menganfaatkan aren yang mungkin dulu ditanam oleh Yang Maha Kuasa melalui. Sebenarnya ada dua filosofi petani hutan itu. Petani hutan yang sebenar-benarnya petani hutan yang manusia, tetapi ada petani hutan lain dari alam sendiri berarti Pak. Itu yang paling berperan dan tidak boleh kita hilangkan. Kemarin kita melepaskan petani hutan di sini. Ini kukang. Babi hutan, rusa, musang, elang, semua itu petani hutan. Siapa yang menanam itu kalau bukan mereka? Mereka makan di sini, mereka terbang. Buang di sana. Enau itu yang nanam itu babi hutan loh, jangan salah. Aren yang dimanfaatin itu dia makan buah aren, terus juga BAB di mana-mana itu tumbuh. Nah, itu yang disebut petani hutan yang sebenarnya. Jadi jangan salah, maka jangan dihabiskan satwa itu di hutan karena mereka punya fungsi ekologi yang luar biasa. Tuhan sudah menciptakan mereka untuk kebutuhan dan kepentingan manusia. Cuma kita kadang tidak paham. Tidak memahami gitu ya. Tidak memahami itu fungsi-fungsi mereka. Sehingga seenaknya saja kita membunuh, menangkap, memperjualbelikan yang hanya keuntungan sesaat 50.000, 20.000. Padahal fungsi di hutan yang supaya ada durian itu harus ada kelelawar, harus ada ini. Kalau tidak ada itu, mana yang bisa mengawinkan antara si bunga itu yang putik-putiknya itu kalau bukan satwa. Jadi kembali ke tantangan ini kemana-mana ya tadi. Padahal bicaranya tantangan tapi sampai ke petani. Ini kan jadi pencerahan juga untuk masyarakat Kabandungan. Nah, kawasan itu ternyata
selain petani ada juga kan. Makanya kalau misalnya masih sering masuk hutan menjerat burung, Ya. aduh sayang deh. Biarkan dia di hutan membantu mengawinkan tumbuhan sana supaya kita bisa tetap mendapatkan yang dari hutan tadi. Nau salah satunya atau buah duren atau apapun. Karena fungsinya itu luar biasa gitu. Iya. Kalau kita masuk hutan menjerat burung, yang burung kicau gitu ya, yang dijual di pasar nanti, kadang itu kalau burung, setahu saya karena saya pernah kepala balai KSDA yang ngurus ya kayak gitu ada. Itu kalau nangkap burung dari hutan, nangkap 50 paling hebat hidup 20 sampai di pasar. Berarti kebanyakannya itu Kebanyakan Iya, mati. Artinya kita membunuh 40 Iya, betul. karena stresnya tinggi. Tangkap stres paling mati. Nanti yang nyampe ke pasar itu paling 20. Oh, sangat Nah, jadi kita sayang sebenarnya sekali. terlalu banyak membuang-buang Betul. keanekaragaman, kekayaan alam, dan saya rasa Tuhan pasti tidak suka yang begitu. Iya, betul. Pak. Makanya mari kita jaga alam. Konservasi bukan berarti melarang. Ya. Iya. Konservasi itu adalah bagaimana supaya ke depan masih ada. Oke. Itu filosofinya ya. Ya, anak cucu biar tahu lah Pak ke depan. Anaknya si teteh, cucunya si ini, supaya juga nanti suatu saat masih bisa menikmati yang namanya nau, Betul. Betul. aren, Aren. sorry maksud saya. Terus jangan sampai nanti tinggal cerita dulu di sini banyak aren deh. Keren. Waktu kakek saya tapi ditebangin waktu itu. Iya. Ada banyak duren di sini dulu, tapi ditebangin dijadiin Bang, papan. Wah. Kan tidak boleh Banget gitu. ya. Bagusnya. Jadi Pak ini kalau berarti kalau misalkan ada lembaga masyarakat yang memiliki tujuannya itu melestarikan alam, berarti itu bisa bekerja sama dengan Taman Nasional, Pak. Sangat, dan itu jangan selalu harus formal, harus Ya. ada PKS baru ini. Tidak selalu begitu. Jadi siapapun yang punya komitmen, siapapun yang punya visi yang sama, ayo pemerintah itu sangat terbuka karena Yang penting komunikasi gitu. pemerintah itu kan menjadi simpul komunikasi, negosiasi Oke. dan simpul solusi sebenarnya. Oh, Jadi oke. Iya, iya. mari kita berdiskusi, mari kita berkomunikasi untuk ada suatu masalah misalnya tantangan atau apalah namanya Ya. di tingkat masyarakat. Teman-teman penggiat. Iya. Makanya saya senang sekali. Saya baru masuk di Halimun 2020 awal Januari. Saya 2020. tahu di sana ada teman-teman bilang ada Pak di sini absolut, ada Bang Kosar sama Kang Ape. Saya bilang ayo ngobrol yuk, saya bilang. Oke. Hari itu juga kita apa Pak, yang Bisa dikerjasamakan. bisa dikerjakan. Dan dalamnya PKS. Memang PKS bagus buat sebagai bentuk konkret ya. Iya. Ada hak dan kewajiban. Tetapi tidak harus selalu ada itu baru Ya. wah nanti aja deh karena belum ada PKS. Ini jalan HCPSN ini jalan tanpa harus ada PKS saya dengan 16 yang tadi. Betul. Jadi tanpa PKS pun Dari sekian yang 16 ini yang ada PKS paling absolut, iya, ya. terus berapa selebihnya Iya. itu pertemanan karena punya visi yang sama. Oh baik, baik Pak. Jadi kan selain petani hutan yang harus menjaga kelestarian ekosistem, kita tahu sendiri bahwa di Kabandungan sendiri itu terdapat perusahaan-perusahaan besar lah yang Ya. ada di situ gitu. Apa sih kolaborasi untuk menjaga kelestarian hutan sendiri dengan perusahaan-perusahaan itu? Iya, perusahaan besar yang ada di Taman Nasional ada 3. Satu PT Star Energy Geothermal ya, SRGS. Yang kedua PT Indonesia Power. Yang ketiga adalah PT Antam Pongkor. Oke. Nah, SRGS sama Indonesia Power semua sudah dari dulu sebelum jadi Taman Ya, Nasional. udah ada kan apa ya? Udah. Sudah ada dulu lebih dikenal dengan kata Chevron, Chevron. gitu ya. Ya. Dan dia perusahaan ini adalah memanfaatkan panas bumi untuk dirubah menjadi listrik. Oke. Dan itu termasuk energi hijau, green energy. Beda dengan energi yang lain yang harus Batu bara. digali, baru dibakar dan itu. Ini tidak. Jadi sepanjang hutan bagus, maka sepanjang itu pula akan ada panas Panas bumi, bumi. dan sepanjang itu pula kita bisa mengalirkan listrik. Dan Ya, ke oke. depan negara ini justru mau ke arah sana. Energi Ya. terbarukan itu kan Pak ya. Iya, karena tidak merusak, emisi tidak ada sama Ya. sekali. Ya, jadi dan tahu nggak listriknya kemana? Ke daerah mana itu Pak? Ke daerah mana itu? Nggak tahu ya? Belum. Tahu, belum tadi. Waduh. Wah ini Padahal orang ke Bandung lagi, Pak. Tapi kalau dengar-dengar sih ke daerah Bali kan ada. Ke Jawa dan ke Bali. Lah iya, Jawa dan Bali. saking besarnya. Termasuk Sukabumi, Bogor. Dari sana berarti ya Pak? Iya, makanya. Jadi dan itu listrik ini sampai ke Bogor di tempat-tempat yang objek vital negara. Objek vital negara. Seperti stasiun,
rumah sakit, dan lain-lain. Wow. Nah, sehingga kalau taman nasional rusak, hutan rusak, panas bumi tidak ada, maka listrik. Tidak ada beberapa Maka mari daerah. kita jaga kembali lagi, jaga hutan. Iya. Kan begitu. Jadi apa peran mereka? Banyak yang kita dorong karena memang ada hak dan kewajiban mereka memanfaatkan itu. Terus terang ya tentu mereka mendapat benefit lah dari Iya. itu. Namun mereka juga harus bertanggung jawab. Ada 5 program yang kita kawal bersama. Ada namanya program perlindungan flora fauna. Fauna berarti ya. Nah, ada pemberdayaan masyarakat, ada pengembangan ekowisata, ada penguatan kelembagaan, dan ada perlindungan dan pengamanan kawasan hutan. Nah, di luar dari itu pun banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita kerjasamakan. Seperti ini, mereka juga ikut berkontribusi. Seperti itu. Semuanya, ya, begitu. Oke, jadi kita sama-sama harus terus melestarikan alam ya. Ya. Jadi harus dimulai dari kesadaran diri sendiri ya, Pak. Oh iya. Iya, jangan dimulai jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, terutama di kawasan. Iya, terutama di Ya. kawasan dan di sungai Di juga ya. semua. Jangan buang Harus sampah ikut. sembarangan. Dengan salah satunya follow medsosnya TN. Ikut follow enggak? Oh iya, ikut TN? dong. Udah Pak, udah. Benar. Oh iya. Udah lah. Langsung. Saya aja follow absolut. Absolut udah. Oh, Udah. ini untuk pertanyaan untuk Absolut. Absolut kan ini idenya sangat bagus sekali. Pengen lebih memiliki akses lah ya untuk para petani. Itu idenya dari mana awalnya Pak? Itu kan pasti kita apakah memang obrolan di warung kopi kah? Apakah memang perkumpulan ini langsung membaca dari peraturan ataupun yang lainnya gitu Pak? Baik. Karena kita hidup dari sana ya, Ya. Ya. karena kita berdampingan dengan Taman Nasional, kita berada di buffer zone-nya Taman Nasional, sehingga kita sangat tahu sekali dengan apa yang ada atau apa yang terjadi di sana. Nah, ada beberapa hal tadi yang sudah diinformasikan juga sama Pak KTN, Iya. bahwa persoalan terberatnya adalah membangun kesepahaman. Oke. Taman Nasional bertugas untuk melakukan perlindungan. Sementara masyarakat di sana memiliki kepentingan yang cukup besar karena ini berkaitan dengan keberlanjutan hidup mereka. Nah, maka kemudian harus ada benang merah untuk hal tersebut. Sehingga kami melihat bahwa dan itu menginspirasi kami bahwa masyarakat harus memiliki kepastian Ya. akses tadi. Kepastian akses. Betul. Kepastian akses ya. Dan Taman Nasional pun harus memiliki kepastian bahwa lahan atau hutan ya kawasan tersebut tidak dirusak, Betul. tidak dibakar, gitu ya. Kalau ada hal-hal yang terjadi terkait dengan penebangan liar misalkan atau Ya. kebakaran hutan Ya. misalkan, masyarakat ikut berpartisipasi, Oh, berperan menjaga dan melestarikan hutan Jadi- tersebut. Jadi garda terdepan lah untuk menjaga kelestarian alam juga kan para Betul. petani ini. Iya. Iya. Oke. Jadi iya, jadi itulah kita udah di segmen terakhir. Terakhir kan. Ternyata teman-teman, Ya. kita akan langsung sekarang apa sih harapan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian dan langsung closing statement seperti itu ya Pak. Ya. Boleh dimulai dari Bapak. Ya, harapan saya kepada seluruh petani hutan, Ya. khususnya yang ada di Kabandungan dan tentunya secara umumnya ada di sekitar Taman Nasional adalah, ayo, mari kita bersama-sama menjaga hutan yang ada di sekitar kita. Mari kita manfaatkan hutan sebaik-baiknya yang bisa kita manfaatkan secara ketentuan. Kita tempuh dengan sesuai ketentuan Betul. dan kita jaga karena memang siapa lagi yang harus menjaga kalau bukan kita. Terus yang paling penting, siapa yang akan terdampak kalau hutan yang rusak? Paling orang Terdekat. yang terdekat juga. Bukan orang Jakarta berarti ya Pak. Bukan sama sekali, jangan salah. Jadi Iya. jangan menunggu orang dari luar untuk menjaga hutan kita untuk keselamatan kita. Betul. Tapi marilah kita berperan menjaga hutan kita untuk keselamatan kita. Iya. Tetapi tidak hanya menjaga untuk dijadikan semacam museum, bukan. Tetapi mari kita jaga, kita manfaatkan supaya kita bisa tetap ekonomi kita berjalan, sosial kita berjalan, dan paling penting budaya kita juga tetap lestari. Kan begitu. Iya, kalau kata masyarakat sekitar itu biasanya leuweung hejo masyarakat ngejo. Kalau hejo masyarakat hejo, petugas TNGS pakai baju hejo. Kita jangan lupa itu. Betul. Tidak ada lagi senjata hijau. Iya. Gitu. Enggak ada lagi petani lari pas datang
petugas. Beda. Udah Harusnya merasa ngopi itu, bareng, iya. tempatnya absolut. Gitu. Kalau nggak disaung-saung gitu Pak. Eta. Dari Kang Basan sendiri gimana? Baik, harapan terbesar kami adalah bagaimana kita menjaga konsistensi kita, Ya. itu pertama, dan menjaga kolaborasi kita agar tetap terus berjalan. Dan tentu saja harapan kami yang paling akhir adalah bagaimana kita mencoba untuk terus mencinta, sebenarnya ya, mencinta terhadap alam kita, gitu ya, dan mencintalah tanpa berharap untuk dicintai, gitu ya. Aduh, dalam ini Pak. Karena kenapa? Gitu ya. Mustahil kalau ada atau kita ketemu di kawasan dengan macan tutul, Ya, dia pasti lari, gitu ya. betul. Atau kalau di pulau-pulau lain ada kejadian yang tidak diharapkan, gitu ya, diterkam dan lain-lain. Tetapi kita harus tetap untuk mencintai mereka, karena mereka adalah salah satu tadi, ya, keberlanjutan, salah satu berfungsi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Iya, betul. Begitu. Ya, jadi seperti itu ya. Semoga apa yang sekarang disampaikan sampai langsung ke petani melalui acara ini, Iya. dan mereka juga paham bahwa semuanya ini merangkul ya, dan Ya, merangkul masyarakat. Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini sudah merangkul ternyata kan. Iya, betul. Ya, tinggal bagaimana si masyarakat ini sendiri, baik masyarakat Kabandungan dan sekitarnya. Mudah-mudahan ya kedepannya masyarakat yang belum paham setelah lihat video ini mereka paham dan Iya. mau ikut menjaga gitu. Iya, betul sekali. Dan inilah kita akhir dari sini. Ya. Jangan lupa ngobrol penuh inspirasi. Salam lestari. Oke, sekian dari saya, Nafisa Caca. Saya Rijan Fadilah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih Pak. Sami-sami. Ya. Kita foto bareng dulu kali ya? Ayo dong, wajib itu mah. Gimana berdiri apa duduk? Oh, berdiri. Duduk. Oh, duduk.